Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi. Jadi kita di video kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu assembler dan juga compiler teman-teman. Apakah bisa kita katakan compiler itu sama dengan assembler atau bisa kita katakan assembler itu sama dengan compiler? Jadi ada dua perbedaan kan? Jadi ada juga yang masih berpikir ya misalnya saya memilih compiler assembler yang mana ya gitu. Habis itu ada yang bilang saya memilih kepingin compiler assembler yang mana atau saya kepingin menginstal compiler assembly yang mana ya. Jadi di sini kita akan luruskan lagi teman-teman di antara perbedaan assembler sama compiler ini teman-teman ya. Jadi oke, yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu assembler teman-teman. Teman-teman, kita tarik garis dulu ke sini ya. Oke, jadi apa sih itu assembler? Bisa kita katakan seperti ini teman-teman. Assembler ini adalah sebuah program ya, yang berfungsi untuk mengkonversi teman-teman, assembly language atau bisa kita katakan bahasa rakitan. Berarti kita sudah mengetahui yaitu mengkonversi ya teman-teman, mengkonversi bahasa rakitan di sini teman-teman. Mengkonversi bahasa rakitan ke dalam sebuah kode mesin atau machine code yang dapat nantinya langsung dieksekusi oleh si komputernya teman-teman. Jadi bisa kita katakan bahasa rakitan atau bahasa assembly ini adalah tingkat bahasa pemrograman yang sangat rendah banget teman-teman, yang menggunakan instruksi-instruksi yang hampir langsung bisa kita katakan memetakan lah perintah-perintah ke perangkat keras teman-teman. Jadi bisa kita katakan instruksi dalam rakitan itu biasanya berupa mnemonik teman-teman, atau singkatan atau bisa juga kita katakan simbol. Seperti nanti ada namanya add, habis itu move, habis itu sub. Ya bisa teman-teman lihat juga di playlist belajar bahasa pemrograman assembly kita. Yang mudah bisa kita katakan teman-teman, yang mudah dibaca manusia dibandingkan kan dengan deretan-deretan angka biner atau bisa kita katakan hexadesimal lah, yang merupakan kode mesin kan. Jadi bagaimana sih proses dari kerja si assembler itu tadi kan? Yang pertama sudah jelas teman-teman, yaitu adalah input. Nah, input ini nanti berupa program dalam bahasa rakitan atau source code-nya ya. Jadi ini dalam bentuk bahasa rakitan atau ASM code teman-teman. Kemudian nanti ada lagi yaitu processing teman. Processing ini adalah proses di mana nanti assembler ini akan membaca sebuah kode sumber ya, atau ASM code ini tadi, yang di mana dia nanti akan menganalisis kode-kode atau instruksi-instruksi mnemonik seperti ini tadi teman-teman, seperti add, move, sub, habis itu jp dan seterusnya, dan menerjemahkannya nanti menjadi sebuah kode mesin atau bisa kita katakan binary instruction ya. Seperti ini. Habis itu nanti hasilnya yaitu output file teman-teman. Outputnya gitu. Jadi nanti berupa file objek kode atau executable kode teman-teman, yang dapat nanti dijalankan langsung teman-teman oleh si prosesornya teman-teman. Gitu. Bisa kita katakan mengapa sih si assembler ini dibutuhkan kan gitu. Karena bisa kita katakan teman-teman, si prosesor ini hanya mengerti kode-kode mesin yang berbentuk angka teman-teman. Angkanya berupa apa? Angka biner. Seperti bisa kita katakan 1010 dan 1010 seperti ini. Jadi bisa kita katakan kalau kita menulis kode program secara langsung dalam bentuk binary ini sangat sulit banget teman-teman kan, dan juga banyak kali rawan kesalahan gitu. Jadi bahasa rakitan inilah menyediakan cara istilahnya nanti untuk lebih manusiawi teman-teman, untuk memberikan sebuah instruksi pada perangkat-perangkat keras teman-teman. Sementara si assembler inilah yang bisa kita katakan jadi jembatannya lah antara human readable code dengan machine executable code namanya teman-teman. Jadi analoginya bisa kita katakan seperti ini teman-teman. Kayak gini, kayak kita seperti bekerja di sebuah restoran lah. Kita ini sebagai katakanlah kita katakan kita sebagai koki teman-teman. Nah, kita sebagai koki. Jadi kita ini sebagai koki ini menerima makanan dari pelanggan. Menerima dari pelanggan ini bisa kita katakan kayak istilahnya bisa kita katakan seperti bahasa manusia teman-teman, seperti itu. Jadi makanan dari pelanggan lah. Ini kita anggap sebagai dari bahasa manusia ya kan, manusia. Seperti ini teman-teman. Ibaratnya seperti ini. Jadi
kita menerima makanan dari pelanggan, dari bahasa manusia gitu. Habis itu pelanggan kan ingin sesuatu seperti katakanlah kita kepingin misalnya, pizza gitu teman-teman, pizza atau burger seperti ini kan. Jadi dengan misalnya dengan topping ini, dengan saus ini, dengan, fitur-fitur ini gitu kan. Nah, kita, teman-teman, pelanggan kan istilahnya hanya tahu ingin burger dan saus tomat juga kan. Namun kan kita bisa katakan dapur itu, bisa kita katakan dapur yang kita bilang sebagai mesin, ini kan hanya memahami langkah-langkah spesifik seperti misalnya kalau andaikanlah kita membuat, burger gitu, berarti kita kan istilahnya seperti ambil, roti, tambahin dagingnya, habis itu tambahin kayak, bisa kita katakan keju atau saus tomat dan seterusnya. Habis itu baru kita tutup kan dengan roti. Jadilah kita katakan itu burger, teman-teman. Kita inilah si koki atau assembler ini, teman-teman, bertugas nanti untuk menerjemahkan pesanan yang orang tadi menjadi ke dalam langkah-langkah spesifik yang dapat diikuti oleh, ya mungkin ada tambah-tambahan lagi kayak staf dapur, teman-teman. Gitu. Jadi langkah-langkah itulah yang akan menjadi nanti bentuk dari sebuah aplikasi assembler itu adalah si burger itu sendiri, teman-teman. Langkah-langkahnya itu tadi kayak seperti, pesanan makanan, seperti yang misalnya saya kepingin minta topping ini, dan seterusnya, itu adalah instruksi tadi, teman-teman. Instruksi dari assembly, misalnya kepin burger dengan topping ini, dengan daging ini, dengan tambahan ekstra keju, dan seterusnya, teman-teman. Jadi itulah, hasilnya itu merupakan sebuah aplikasi yang menjadi sebuah kayak seperti burger, teman-teman, kalau dalam analoginya. Jadi kita sebagai koki ini nanti akan bekerja untuk, menambahkan langkah-langkahnya itu, teman-teman, sebagai assembler itu tadi, untuk menerjemahkan pesanan pelanggan itu tadi, dan merakitnya menjadi sebuah aplikasi, itu burger itu tadi, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi pertanyaannya, teman-teman, kapan bisa kita katakan kita menggunakan assembler? Jawabannya ya, teman-teman, assembler ini sangat jarang banget digunakan secara langsung dalam pengembangan yang bersifat modern ya, teman-teman. Karena kebanyakan sebagai programmer dia menggunakan bahasa tingkat tinggi sekarang ya, seperti ada namanya bahasa C++, habis itu ada bahasa Python, Java, dan seterusnya. Jadi kalau kita dibandingkan sama assembly ya, jadi bahasa tingkat tinggi itu bisa kita katakan seperti C++, teman-teman. Ada lagi kalau misalnya kita bandingkan antara bahasa, C++ dengan bahasa Python, mana bahasa yang tingkat tinggi, yaitu Python gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu, teman-teman ya. Jadi, assembler ini memang sampai sekarang masih ya penting juga, tapi dalam situasi-situasi tertentu, seperti contohnya, teman-teman, yang berhubungan sama optimasi, teman-teman, optimasi performa gitu kan. Ah, untuk kontrol langsung terhadap perangkat keras atau membuat program seefisien mungkin, mungkin bahasa assembly ini atau yang kita pakai bahasa yang dengan menggunakan assembler ini masih butuh banget, teman-teman. Habis itu seperti pengembangan sistem operasi dan embedded system, teman-teman. Sistem operasi, driver perangkat atau microcontroller pun sering digunakan juga menggunakan si bahasa rakitan ini, teman-teman, untuk mengakses perangkat keras secara langsung. Habis itu dalam dunia keamanan, assembler juga digunakan loh, teman-teman, untuk memahami bagaimana sih sebuah program bekerja pada tingkat mesin. Bisa kita katakan dalam hal yang berhubungan sama reverse engineering, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Andaikan jadi ibaratnya seperti ini, teman-teman. Andaikan kita buat sebuah kode assembly seperti mov AX misalnya 5, teman-teman. Ini kan kita dengan artian kan kita pindahkan nilai 5 ke register AX kan, teman-teman. Kemudian misalnya kita add AX yaitu 3. Berarti kita tambahkan nilai 3 ke AX. Ya berarti bisa kita katakan 3 ditambahkan 5 seperti itu kan, teman-teman. Kemudian gimana hasil dalam bentuk kode mesinnya? Biasanya dalam bentuk kode mesinnya antara lain menjadi nanti seperti ini, teman-teman. B8, habis itu 0500 seperti ini, teman-teman. Dan juga nanti 03 C3, teman-teman. B B8 0500 ini bisa kita katakan seperti nanti hasil dari instruksi move AX 5, teman-teman. Kemudian ada nanti add AX3 yaitu 03 C3, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan ya assembler ini memang sebuah alat tools yang penting juga kan dalam, sebuah ekosistem pengembangan perangkat lunak. Meskipun bisa kita katakan penggunaannya sekarang udah terbatas banget pada bidang tertentu. Jadi bisa kita katakan ini masih berguna, teman-teman, terkhususnya nanti dalam hal reverse engineering ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konsep compiler nih, teman-teman. Jadi apa sih compiler itu? Ini kita tarik garis lagi, teman-teman ya.
Jadi teman-teman, compiler ini adalah bisa kita katakan sebuah program teman-teman yang berfungsi nanti untuk teman-teman menerjemahkannya ke kode sumber. Jadi, bisa kita katakan dia nanti akan menerjemahkan, berfungsi untuk menerjemahkan kode sumber atau aplikasi yang, berfungsi menerjemahkan kode sumber atau source code biasanya teman-teman. Yang ditulis dalam bahasa yang lebih tinggi lagi teman-teman. Seperti misalnya, C++, bisa juga Java, atau misalnya bahasa pemrograman lainnya, atau C seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, nanti teman-teman, ini sebuah source code ini seperti bahasa tingkat tinggi, C++, Java, dan C ini nanti akan, diubah teman-teman, menjadi sebuah machine code teman-teman. Machine code teman-teman, seperti ini. Atau format lain seperti bisa kita katakan kalau di Python itu adalah bytecode namanya teman-teman. Bytecode seperti ini teman-teman. Jadi kode mesin ini adalah sebuah bentuk, nanti machine code ini adalah sebuah bentuk instruksi yang dapat dijalankan langsung oleh si perangkat keras teman-teman. Sedangkan bytecode biasanya dieksekusi dari virtual machine ya. Misalnya nanti kalau Java adalah ada menggunakan Java Virtual Machine ya teman-teman. Jadi dia compiler ini tugasnya tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi juga nanti mengoptimalkan si kode juga teman-teman. Untuk memastikan bahwasanya hasil akhirnya nanti efisien dan bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan teman-teman. Bagaimana sih konsep kerjanya itu dari si compiler ini? Yang pertama otomatis ada namanya yaitu lexical analysis teman-teman. Analisis seperti ini. Jadi nanti lexical analysis ini bertugas nanti menguraikan sebuah source code atau kode sumber teman-teman menjadi sebuah token-token terkecil. Jadi apa sih token itu? Token ini teman-teman adalah unit dasar seperti nanti ada kata kunci, variabel, operator, dan simbol. Jadi sebagai contoh ibarat kita buat int x sama dengan 5 seperti ini teman-teman kan. Ini nanti akan dipecah menjadi sebuah token-token terkhusus teman-teman. Seperti nanti ini int dipecah. Nanti X ini lagi dipecah, habis itu tanda operator penugasan juga dipecah, habis itu angka literal ini juga dipecah, dan titik koma ini juga nanti akan dipecah-pecah teman-teman. Jadi ada unit-unit tokennya sendiri gitu teman-teman. Kemudian selain lexical analysis nanti ada namanya syntax analysis teman-teman, syntax analysis. Jadi bisa kita katakan nanti syntax analysis ini bertugas nanti untuk memastikan bahwasannya teman-teman urutan dari token yang diberikan ini sesuai dengan aturan dari tata bahasa pemrograman tersebut teman-teman. Misalnya ada perbedaan sebagai contoh. Misalnya kalau kita menghilangkan istilahnya int-nya seperti ini teman-teman. Gini. Jadi ini akan menyebabkan error nanti teman-teman. Karena kan aturan tata bahasa yang diberikan kan wajib menambahkan int. Seperti itu teman-teman. Habis itu dia ini jika kalau misalnya ada kesalahan nantinya si compiler ini ya bisa kita katakan atau nge-throw error ya teman-teman. Kemudian selain si syntax analysis ada namanya nanti proses yaitu adalah semantik teman-teman. Semantik analisis seperti ini. Jadi teman-teman ini semantik analisis ini nanti bertugas teman-teman untuk memeriksa arti dari konteks sebuah program. Misalnya seperti ini teman-teman, memastikan bahwasanya tipe data yang diberikan untuk sebuah variabel ini sesuai. Habis itu variabel sudah dideklarasikan nggak sebelum digunakan. Contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian ada nanti namanya ER teman-teman. Ini ER atau Intermediate Code Generation. Jadi nanti si compiler ini akan menghasilkan ER atau Intermediate Representation yang berada di antara si kode sumber dan kode mesin teman-teman. Jadi bisa kita katakan ER ini nanti bersifat lebih umum dan tidak tergantung pada perangkat keras-keras tertentu teman-teman. Bisa kita katakan seperti itu. Habis itu ada namanya yang bisa kita tulis yaitu optimization teman-teman. Optimization. Jadi nanti compiler juga teman-teman akan mengoptimalkan si kode ini agar lebih cepat lagi. Habis itu menggunakan sedikit memori atau lebih hemat daya ya. Misalnya menghilangkan instruksi-instruksi yang tidak diperlukan. Atau bisa kita katakan delete code elimination namanya teman-teman. Bisa kita tulis antara lain seperti ini. Delete code optimization namanya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, kemudian baru masuk ke dalam konsep namanya code generation. Jadi nanti ER ini akan diterjemahkan ke dalam kode mesin spesifik untuk ke prosesor-prosesor target teman-teman. Jadi nanti ER inilah akan menargetkan teman-teman untuk proses dari kode mesin yang lebih spesifik.
Setelah code generation ini baru masuk ke dalam proses namanya code linking, teman-teman. Nah, apa sih itu code linking? Jadi code linking ini dalam artian seperti ini, teman-teman. Compiler ini akan menggabungkan kode program dengan library-library eksternal atau fungsi-fungsi bawaan sehingga menghasilkan file execution atau executable file, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya pun bisa kita katakan konsepsi compiler ini pun banyak, tidak hanya, satu doang teman-teman. Ada jenis-jenis compiler teman-teman. Seperti yang bisa kita katakan yaitu, native compiler. Nah, native compiler. Ini native compiler ini dia akan menghasilkan kode mesin spesifik untuk platform tertentu. Contoh teman-teman, misalnya ada namanya yaitu GCC teman-teman. Ini GCC habis itu ada G++ kan, atau bisa kita katakan GNU C dan GNU C++ kan. Ini nanti untuk menghasilkan C++ file executable misalnya di Windows atau file binary kan teman-teman. Dan kemudian ada yaitu selain native compiler ada namanya cross compiler teman-teman. Cross compiler teman-teman. Ini bisa kita katakan dia nanti akan menghasilkan kode mesin untuk platform-platform lain teman-teman. Contohnya misalnya menggunakan compiler di PC untuk membuat aplikasi untuk misalnya di Raspberry Pi atau bisa kita katakan untuk di perangkat-perangkat lain teman-teman. Ini namanya cross compiler. Habis itu kemudian ada namanya teman-teman yaitu nomor 3 yaitu JIT teman-teman atau just in time compiler namanya teman-teman. Compiler ini beda lagi yaitu dia akan menerjemahkan kode saat program berjalan teman-teman. JIT itu atau just in time compiler. Contoh seperti apa? Yaitu adalah Java teman-teman. Java yang menggunakan JIT yaitu yang ada di JVM atau bisa kita katakan di Java Virtual Machine. Seperti itu. Dan kemudian ada namanya yaitu transpiler teman-teman. Nomor 4 yaitu transpiler seperti ini. Jadi nanti ini compiler yang akan menerjemahkan kode dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Contohnya seperti apa? Kayak TypeScript yang mengubah kodenya nanti ke JavaScript itu teman-teman. Jadi menggunakan transpiler. Jadi bisa kita katakan kayak istilahnya compiler itu kayak seperti kita ini seorang novelis ya teman-teman, yang menulis kayak istilahnya cerita-cerita dalam bahasa Inggris. Namun ada pembaca kita ini hanya bisa istilahnya jago, ada yang cuma bisa bahasa Perancis gitu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman inilah peran dari si compiler ini tadi. Jadi kita akan menulis novel dalam bahasa Inggris teman-teman. Seperti misalnya kayak kode sumber ya dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++. Jadi nanti compiler ini yang akan menerjemahkan novel kita dalam bahasa misalnya dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Perancis teman-teman agar biasa orang lain atau bisa kita katakan komputer nanti dapat memahaminya gitu teman-teman. Gitu. Jadi tidak hanya menerjemahkan juga teman-teman, compiler juga memeriksa cara tata bahasa juga dan kesalahan-kesalahan dalam tulisan kita juga ya. Sebelum menerjemahkan serta memastikan hasil terjemahannya ini bisa kita katakan berkualitas baik lah untuk si pembacanya tadi atau bisa kita katakan komputer tadi teman-teman. Seperti itu. Kapan kita bisa menggunakan si compiler ini? Ya compiler ini ya sangat penting ya. Jadi kalau kita dalam bahasa pemrograman memang compiler ini memang dipakai terus kan. Seperti misalnya nanti dalam kecepatan eksekusi, keamanan dan distribusi, atau juga nanti optimisasi performa, dan seterusnya. Contoh teman-teman, kayak misalnya dalam kode C++ ya. Kayak kita misalnya buat int main seperti ini, kemudian kita buat inta misalnya 5 gini teman-teman kan. Kemudian std cout misalnya a, kemudian kita buat std inl seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup. Nanti hasil kompilasinya habis itu kita buat lagi ya. int misalnya b seperti ini. int b misalnya 3 teman-teman. int b 3 habis itu hasilnya misalnya a ditambahkan b itu stdnl seperti ini teman-teman. Jadi nanti compiler ini akan menerjemahkannya teman-teman. Kode yang kita buat ini menjadi kode mesin seperti ya seperti ini teman-teman. EAX 5 habis itu add EAX misalnya berapa? 3 di sini. Ya udah kita buat add EAX 3. Jadi dengan kata lain kita pindahkan register si nilai 5 ini ke register EAX. Kemudian kita tambahkan nilai 3 ini ke dalam register EAX dengan artian berarti kita 5 ditambahkan dengan 3 teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan compiler ini adalah jembatan lah antara si kode sumber yang ditulis oleh programmer dengan perangkat keras yang menjalankan kode tersebut ya teman-teman. Konsepnya seperti itu. Jadi udah bisa kita katakan teman-teman, udah tahu kan perbedaan antara assembler dan compiler ini tadi. Jadi teman-teman,
aspek yang pertama dari input, kalau bahasa rakitan itu assembler itu kan biasanya dia menggunakan konsep mnemonik, yaitu mupa X misalnya 5 itu teman-teman kan. Kalau misalnya compiler ini kan dia menggunakan konsep statement dari kode-kode atau instruksi kode kan istilahnya layaknya kita seperti manusia. Kayak lebih manusiawi, misalnya int X misalnya 5 seperti ini atau 20 dan seterusnya ke teman-teman kan. Sedangkan kalau si assembler ini dia tulisannya mau X misalnya kita buat 30 seperti ini kan teman-teman. Nah, habis itu output dari sebuah kode ini kan beda-beda teman-teman. Seperti misalnya kalau si assembler ini kan hasilnya nanti machine code yang bisa langsung dieksekusi oleh si prosesor kan teman-teman. Sedangkan compiler ini dia machine code, yaitu bisa machine code, bisa bytecode teman-teman, atau format-format lain seperti file executable yang bisa dieksekusi oleh si komputer teman-teman. Seperti itu. Habis itu untuk tingkat abstraksinya teman-teman si assembler ini sangat rendah, hampir, one to one lah atau mirip satu ke satu lah kita bilang dengan perangkat keras. Kalau compiler ini abstraksinya tinggi banget teman-teman, dengan sintaksis yang dekat kali dengan logika-logika kita sebagai manusia gitu. Habis itu untuk optimasinya teman-teman biasanya kalau si assembler ini lebih minimal teman-teman, lebih bergantung kepada pemrograman untuk optimasi gitu. Kalau compiler ini biasanya dilakukan, otomatis nanti teman-teman oleh compiler termasuk nanti loop unrolling, ada juga dead code atau elimination dan lain sebagainya teman-teman. Walaupun kita masih ada pendekatan-pendekatan untuk, mengoptimisasi kode dari kita kan, gitu. Kemudian setelah dioptimisasi kan dioptimisasi lagi, lebih dalam lagi oleh si compiler lagi teman-teman kan. Habis itu untuk kompleksitas teman-teman assembler ini relatif sederhana karena instruksinya itu langsung dipetakan oleh si perangkat keras. Kalau si compiler ini dia lebih kompleks karena harus memahami tata bahasa, semantik kode, dan optimisasi dari sebuah kode lagi kan gitu. Habis itu teman-teman untuk penggunaan umum dia si assembler ini dia pengembangan sistem yang sangat dekat dengan perangkat keras ya untuk penggunaannya seperti misalnya embedded system atau berhubungan sama driver teman-teman. Kalau compiler ini dia aplikasi modern yang memprioritaskan produktivitas dari developer itu sendiri teman-teman. Gitu. Untuk kecepatan kompilasi ya lebih cepat assembler teman-teman karena prosesnya ini bersifat linear ya dan langsung banget. Kalau compiler ini lebih lambat teman-teman daripada si assembler ini tadi karena banyak kali melalui tahap-tahap teman-teman seperti parsing, optimizing, habis itu lexical analysis dan seterusnya teman-teman. Habis itu untuk kesalahan errornya ini biasanya kalau assembler dia terjadi pada level perangkat keras atau kesalahan sintaksis yang sederhana gitu teman-teman. Kalau compiler ini dia errornya lebih kompleks seperti maksudnya nanti ada type mismatch lah atau kesalahan-kesalahan semantik atau kesalahan tipe data dan selebihnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi boleh kita katakan teman-teman, assembler dan compiler ini memang alat yang penting dalam pengembangan perangkat keras. Namun mereka istilahnya, ada kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Kalau assembler ini untuk pengembangan untuk bekerja langsung pada perangkat keras, sedangkan compiler ini dia untuk pengembangan yang ingin menulis kode-kode yang lebih masuk ke logika manusia lah teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi perihal ini juga teman-teman, perihal assembler dan compiler ini. Boleh teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.